Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 ingin memaparkan tentang nilai-nilai konselor dan konseling. Nah, yang pertama kami akan memperkenalkan diri. Di sini saya Maulana, yaitu ada rekan saya Aisyah Jessica Lolita Mara. Selanjutnya ada Jessica Kurniawati, lalu ada Mariani, ada Ria Elistina, dan Rista Modis. Nah, yang pertama ini ada pengertian nilai. Pengertian nilai yaitu adalah suatu yang dianggap baik yang menjadi suatu norma tertentu, mengatur ketertiban kehidupan sosial manusia. Karena manusia merupakan makhluk budaya dan makhluk sosial, maka manusia dalam interaksi dan interdependensinya harus berpedoman pada nilai-nilai kehidupan sosial yang terbina dengan baik dan selaras. Nah, selanjutnya itu ada dalam pendidikan. Manusia sebagai subjek pendidikan siap untuk mendidik dan sebagai objek pendidikan siap untuk dididik. Dalam rangka mengembangkan sifat sosial, manusia selalu menghadapi masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai. Oke, sekian paparan dari saya. Nanti selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Aisyah Jessica Lolita Mara. Baiklah, saya Aisyah Jessica Lolita Mara. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Maulana. Nilai yang harus dimiliki oleh konselor dalam bimbingan dan konseling. Aktivitas bimbingan dan konseling pada dasarnya merupakan interaksi timbal balik yang di dalamnya terjadi segala aspek kepribadian yang amat penting dan menentukan efektivitas konseling. Dengan kata lain, efektivitas proses konseling akan sangat dipengaruhi oleh besar modal yang dimiliki oleh konselor. Modal ini meliputi dua aspek, yaitu 1. Modal personal. Modal personal adalah hal-hal yang menyangkut kualitas kepribadian yang dimiliki oleh konselor. Kedua, modal profesional. Modal profesional lebih mengarah pada persoalan kualifikasi pendidikan, pengetahuan, serta penguasaan konselor atas berbagai teori dan teknik konselingnya. Oke, baik, saya akan melanjutkan pemaparan Aisyah Jessica Lolita Mara, yaitu yang B, pentingnya kesadaran akan nilai-nilai seorang konselor. Selaku konselor profesional harus memiliki kesadaran dalam melakukan pekerjaan dengan menampilkan keutuhan pribadi seorang konselor. Dalam hal ini adalah seorang konselor di sekolah, antaranya adalah sifat kepribadian konselor. Seorang konselor harus memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian konselor sangat berperan dalam usaha untuk membantu siswa. Jadi di sini penting banget untuk nilai-nilai seorang konselor, kayak kepribadian seorang konselor, terus nilai-nilai yang baik, contoh-contoh yang baik kepada konselinya. Nah, di sini juga konselor tuh berperan dalam usaha untuk membantu siswa. Jadi kepribadian konselor sangat berperan. Di sini sangat memiliki peran penting kepribadian seorang konselor, yaitu nilai-nilai seorang konselor. Seorang konselor bisa menjadi panutan untuk kliennya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan paparan materi dari Ria, yaitu tentang pentingnya kesadaran akan nilai-nilai seorang konselor. Jadi, di dalam nilai-nilai seorang konselor terdapat sifat-sifat kepribadian konselor, diantaranya ada 7 macam. Yang pertama, konselor adalah pribadi yang intelijen. Maksudnya yaitu konselor memiliki kemampuan berpikir verbal dan kuantitatif, bernalar, dan mampu memecahkan masalah secara logis dan perspektif. Jadi di sini konselor itu mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konseli secara logis dan perspektif. Lalu yang kedua, konselor menunjukkan minat kerjasama dengan orang lain. Di samping seorang ilmuwan yang dapat memberikan pertimbangan dan menggunakan ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku individual dan sosial. Lalu yang ketiga,
konselor menampilkan kepribadian yang dapat menerima dirinya. Jadi di sini konselor itu tidak akan menggunakan kliennya untuk kepuasan kebutuhan pribadinya melebihi batas yang ditentukan oleh kode etik profesionalnya. Lalu selanjutnya, konselor memiliki nilai-nilai yang diakui kebenarannya. Jadi, nilai-nilai ini sangat dipengaruhi dan sangat mempengaruhi situasi konseling dan tingkah lakunya secara umum. Jadi, di sini konselor harus memiliki nilai-nilai yang diakuinya. Selanjutnya, konselor menunjukkan sifat yang penuh toleransi terhadap masalah-masalah yang dihadapinya untuk menghadapi hal-hal yang kurang menentu tersebut tanpa terganggu profesinya dan aspek kehidupan pribadinya. Jadi di sini nih konselor harus menunjukkan sifat yang penuh toleransi kepada klien. Lalu selanjutnya ada konselor cukup luas untuk memahami dan memperlakukan secara psikologis tanpa tekanan-tekanan sosial untuk memaksa klien menyesuaikan dirinya. Jadi di sini konselor tidak memaksa klien untuk menyesuaikan dirinya karena semua itu tergantung dari hak-hak konselingnya. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Situasi konseling menuntut reaksi yang adekuat dari pihak konselor, yaitu konselor harus dapat bereaksi sesuai dengan perasaan dan pengalaman konseli. Jadi apabila konselor sudah bereaksi sesuai dengan perasaan dan pengalaman, maka konseli tersebut akan melihat perasaannya sendiri. Saya Rista Modis akan memaparkan tentang refleksi integritas konselor. Konselor yang berintegritas adalah konselor yang tidak mudah terbawa suasana saat sedang melakukan konseling. Konselor yang berintegritas memiliki kematangan emosional, memiliki kode etik, memahami kode etik dalam profesi konselor, dan ketika integritas itu ada dalam diri konselor, maka rasa tanggung jawab dan kejujuran dalam bertugas muncul dengan sendirinya sikap keprofesionalan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Kesimpulannya bahwa untuk menjadi seorang konselor yang baik harus mempunyai nilai-nilai pribadi. Kemudian, selaku konselor profesional harus memiliki kesadaran dalam melakukan pekerjaan dengan menampilkan keutuhan pribadi seorang konselor. Kemudian, seorang konselor dalam menjalankan tugasnya harus dalam keadaan sadar dan menampilkan kepribadian yang sesuai dengan keprofesionalitasnya. Dan sebagai seorang klien harus mempunyai nilai-nilai pribadi, baik saat dia menilai dirinya sendiri, orang lain, ataupun keluarganya. Pentingnya seorang konselor harus memiliki kesadaran agar seorang konselor bisa mengenali konseling yang berlatar belakang yang berbeda, dan konselor yang bermartabat adalah konselor yang memiliki kultur respect yang baik serta mampu membuat nyaman konseling yang memiliki latar belakang budaya. Baik, sampai di sini materi yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan. Apabila ada kekurangan baik tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.